Tes tes tes. Halo rebahan Snes. Gimana? Masih ngutang ke tetangga? Kayak saya dong. Ngutang juga. Halah. Tanpa banyak spoiler di awal, berhubung besok pagi gua mau ke Portugal ketemu rekan saya, siapa lagi kalau bukan Bang Ronaldo. Halah. Langsung saja kita mulai filmnya. Namun sebelum itu, yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Karena membayar ongkos saya yang ngedit berjam-jam. Halah. Blok. Film dimulai dengan seorang pengemudi yang mengeluhkan matanya lagi sakit. Sebut saja namanya Sasuke. Tak lama berselang, datanglah seseorang yang membantu Sasuke. Sebut saja namanya Sipul. Sipul pun lantas membantu Sasuke untuk menuju ke rumahnya. Sesampainya Sasuke di rumahnya, lantas istrinya pun kaget melihat suaminya yang sedang keadaan seperti itu. Dan langsung saja istri Sasuke membawakan Sasuke ke klinik terdekat. Lalu scene dipindahkan kepada Sipul yang dia lagi tertangkap polisi. Dan saat Sipul membelokkan mobilnya, tiba-tiba, ya benar saja, sepertinya si Sipul ini sudah mulai ketularan dengan virus mata yang dialami Sasuke. Dia mulai rabun dan tidak bisa melihat apa-apa. Lalu scene berpindah kepada dokter yang lagi menangani Sasuke. Lantas dia pun kaget karena dia baru pertama kali melihat penyakit yang seperti ini. Maka dari itu sang dokter pun menelpon rumah sakit untuk menggali lebih dalam lagi tentang penyakit yang dialami oleh Sasuke tersebut. Sesampainya sang dokter di rumahnya, dia pun menceritakan kepada istrinya tentang penyakit Sasuke yang dia tangani. Keesokan harinya saat sang dokter bangun, dia pun kaget karena dia pun sama seperti Sasuke dan Sipul, tidak bisa melihat. Sang dokter pun menyuruh istrinya untuk menjauh agar istrinya tidak tertular. Dan sang istri pun berusaha untuk menenangi. Setelah mereka tenang, akhirnya sang dokter pun menelpon pihak rumah sakit. Dan alangkah kagetnya, ternyata di rumah sakit tersebut sudah banyak pasien-pasien yang sudah mengalami seperti sang dokter. Bahkan sudah merajalela di kota-kota. Maka dari itu sang dokter pun dan semua warga diisolasi di rumah sakit. Dan sang dokter pun dijemput oleh pihak polisi untuk diisolasi mandiri. Diisolasi di rumah sakit. Isolasi mandiri. Lo pikir COVID? Lalu scene berpindah kepada suasana kota yang sudah hancur balai akibat virus yang dialami oleh semua orang, yang pastinya ditulari oleh Sasuke. Si kampret memang Sasuke, rek. Goblok. Siata. Copyright. Goblok. Lalu scene berpindah kepada aparat yang telah berhasil mengamankan semua orang yang sudah terkena virus mata atau virus buta atau virus apa ya? Ya pokoknya buta. Pokoknya itu terkena itu pas buta pokoknya. Anggap aja buta. Dan aparat pun mengawasi mereka yang sudah diisolasi. Lalu scene berpindah kepada ruangan isolasi yang diisi oleh salah satu dokter tersebut dan si bangke Sasuke. Ini bebengoknya. Lalu kita diperlihatkan oleh petugas keamanan yang sedang menjaga ruangan isolasi tersebut. Saat petugas melihat ada yang mau kabur, lantas dia langsung menembaknya. Bongol kan? Dan sang pemuda tersebut lantas dikuburkan oleh istri sang dokter. Dan beberapa
rekan-rekannya, entah siapa. Ini adalah bos penguasa yang menguasai semua isi di dalam ruangan isolasi tersebut. Dia mengumumkan kalau dia sudah menguasai semua makanan dan semua orang yang ingin memakannya harus menukar dengan perhiasan yang mereka miliki. Lantas mereka semua pun kebingungan dengan pernyataan itu. Dengan ancaman pistol yang si kampret ini tembakkan ke atas, mereka semua pun takut dan memutuskan mengumpulkan semua perhiasan mereka. Setelah semua perhiasan terkumpul, lalu mereka pun menukarnya agar mereka tetap bisa menjalani hidup di dalam ruangan isolasi tersebut. Namun apa yang terjadi? Mereka pun ditipu dan cuma dikasih 2 box makanan saja. Lantas hal itu pun membuat sang dokter marah karena makanan tidak cukup untuk semua yang ada di ruangan isolasi. Karena kejadian tersebut, lalu sang dokter pun marah dan sang istrinya pun pergi meninggalkan sang dokter karena tidak mau melihat suaminya seperti itu. Namun setelah istrinya pergi, muncullah seorang perempuan yang menghampiri sang dokter lalu menenangkannya. Dan sang dokter pun kebawa suasana dan terjadilah suasana pengencerita. Setelah selesai melakukannya, mereka pun terpegok. Susah amat sih. Mereka pun terpojok, terprosok. Mereka pun ketahuan oleh istri sang dokter. Tak lama kemudian, terdengarlah pengumuman bahwa jika kalian ingin makan, maka serahkanlah istri kalian untuk dijadikan pengencerita. Halah. Kampret. Mendengar pengumuman itu, lantas istri sang dokter pun tidak terima dan mengadukan semua kepada si Sarip. Namun si Sarip tidak menanggapi karena betapa si Sarip takutnya kepada virus yang ada di dalamnya. Mendengar hal itu, lantas semua istri-istri yang ada di dalam sel isolasi tersebut kebingungan dan mereka pun menyetujui persyaratan itu dengan alasan mereka yang penting bisa makan. Dan istri sang dokter pun juga ikut-ikutan. Bongol kan? Oke, gua mau. Oke, kalau begitu langsung saja kita cus ke dalam. Mereka semua pun masuk ke dalam sel yang diisi oleh para pebengus yang haus akan pengencerita. Halah. Sesampainya di dalam terlihat tangan-tangan yang meraih mereka. Lalu mereka pun diperlakukan layaknya binatang. Luput sang perempuan itu dari penyiksaan. Setelah kejadian tersebut, sang perempuan pun membawa yang sudah meninggal akibat pengencetaan yang sangat ganas. Lalu scene berpindah kepada istri sang dokter yang membawa gunting untuk membunuh ketua kelompok itu. Just say one more word. I dare. Sesudahnya kejadian tersebut, lantas sang istri dokter pun membicarakan hal tersebut kepada sang dokter. Lantas sang dokter pun marah karena akan memicu serangan balik kepada mereka. Sang istri dokter pun tidak peduli
karena sang istri dokter yang peduli hanyalah makanan saja. Lalu Sin diperlihatkan kepada wanita ini yang lagi membawa korek api berniat untuk membakar sel isolasi yang dihuni oleh para bebungus-bebungus itu. Akibatnya terjadilah kebakaran kepada sel isolasi yang ditempati oleh semua orang-orang yang terkena virus tersebut. Lalu sang istri dokter pun mengindap untuk keluar dari sel isolasi tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka dikagetkan oleh semua orang-orang yang ada di dalam kota itu sudah terkena dampak oleh virus mata yang dihadapi saat ini. Lalu mereka pun pergi mencari Alfamart yang masih bisa dimasukkan dan masih ada makanan di dalamnya. Terlihat bahwa semua orang di sini sudah terdampak oleh virus-virus yang sudah melanda kota mereka. Bahkan untuk makan pun saja mereka kesusahan. Singkat cerita, sang istri dokter pun mencari Alfamart dan meninggalkan sang dokter. Dan sang istri dokter pun masuk ke gudang Alfamart tersebut. Dan alangkah terkejutnya saat dia menemukan semua makanan di dalam gudang tersebut. Lalu sang istri dokter pun memakan semua makanan itu dengan lahap. Lalu sang istri dokter pun membawa sebagian untuk suaminya, sang dokter. Namun di tengah perjalanan dia dihadang oleh semua orang yang sudah mencium baunya. Tapi masih ada sisanya, lalu dia dibawa ke suaminya. Terlihat di sini juga bukan manusia saja yang kelaparan, bahkan semua hewan juga kelaparan, bahwa dia pun memakan daging manusia yang sudah mati. Singkat cerita, hujan pun turun. Mereka pun senang bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sekali mereka terkena musibah dalam hal apapun, mereka akan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun kumpul di rumah sang dokter. Keesokan paginya, mereka pun dikagetkan oleh sebuah kenyataan bahwa si Sasuke ternyata bisa melihat lagi dengan normal. Dan alangkah senangnya mereka bahwa kemungkinan semua orang yang terdampak virus itu bakalan juga sembuh seperti apa yang dialami Sasuke. Lalu film pun tamat. Ending yang sangat mengejutkan. Oke, seperti itu dulu film yang saya review. Jangan lupa ya, belum subscribe untuk membayar. Gua ngeditnya lama cuy, masa kalian gak mau subscribe, goblok.